Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkah Abadi Global Tech. Kali ini kami dapat paket mesin KTM 250SX dengan keluhan stang piston ngancing atau macet. Langsung saja kami buka pompa oli, karena kalau macet pasti kaitannya dengan sistem pelumasan. Setelah kami buka penutup pompa oli, outer rotor pompa oli pecah. Kita bongkar crankcase dan banyak sekali kotoran berupa serpihan material yang menyumbat jalur inlet pompa oli. Setelah diperhatikan serpihan-serpihan ini berupa pecahan piston dan ring piston. Dugaan kuat, awalnya motor ini pistonnya pecah. Lalu diganti piston dan blok saja tanpa belah dan bersihkan crankcase dengan teliti. Sebuah pelajaran bagi kita, mungkin awalnya bertujuan untuk menghemat biaya perbaikan tapi akhirnya justru sebuah pemborosan, dan biaya perbaikan pun menjadi berlipat ganda. Apalagi ini mesin special engine yang harganya selangit dan ketersediaan part engine ini pun terbatas. Untuk satu set conrod atau stang piston kisaran harga 6,5 juta. Piston set sendiri di harga 4,5 juta. Belum lagi kalau blok silinder harus ganti juga. Bisa tembus di angka 15. Apalagi dalam kasus ini rotor pompa oli juga pecah. Rotor pompa oli ini bukan termasuk part jenis fast moving, bukan merupakan part yang dijadwalkan penggantian berkala. Jadi otomatis dari pihak pabrik pun tidak menyediakan secara umum part ini. Harus inden, tahu sendiri kan harga inden. Stang piston KTM SX ini menggunakan bantalan metal bearing tidak seperti pada motor kebanyakan yang menggunakan needle bearing. Karena tidak ada suplai oli yang melumasi bantalan metal bearing maka bantalan menjadi panas, terbakar, mengelupas dan lengket. Sehingga tidak bisa berputar lagi. Serpihan ini berupa pecahan piston dan ring piston. Serpihan ini bentuknya tidak beraturan, jadi mustahil bisa dibersihkan tanpa kita bongkar semua. Diperkirakan serpihan-serpihan kecil piston dan ring piston yang hancur masuk melalui jalur ini. Dan terbawa oli hingga sampai pada jalur inlet pompa oli. Jelas tidak mungkin bisa kita bersihkan hanya dengan membolak-balik dan mengocok crankcase. Sebagian serpihan tadi terhisap oleh pompa oli bersama oli ketika pompa oli masih berfungsi. Hingga akhirnya terselip pada rotor pompa oli yang menyebabkan rotor pompa oli pecah sehingga pompa oli tidak berfungsi lagi. Rotor pompa oli ini berbahan dasar teflon hitam, berbeda dengan motor-motor pada umumnya yang terbuat dari logam. Teflon mempunyai sifat licin dan bobotnya pun ringan. Seperti yang kita lihat, karena tidak ada suplai oli pelumas pada piston. Piston pun luka parah, terlihat baret pada bagian dinding-dinding piston, dan piston tidak bisa lagi digunakan. Sungguh disayangkan, padahal harganya tergolong mahal. Jauh lebih mahal dari piston racing. Blok silinder pun bernasib sama baret parah. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Untuk piston harus ganti. Kalau blok silinder bisa kita boring ulang. Jika kita perhatikan blok silinder ini telah diboring ulang, ditanam liner. Original bawaan motor pakai tipe diasil. Untuk stang piston nanti kita akali untuk menghemat biaya. Dengan cara mengganti metal bearing. Kalau pompa oli harus ganti, tidak bisa diakali. Ini stang piston yang telah kita buka dengan alat press. Kita akan lihat sama-sama seperti apa kondisi big pen, metal bearing, dan stang piston. Untuk big pen masih terlihat utuh, bisa diselamatkan. Metal bearing rusak parah dan koyak. Untuk stang piston sendiri hanya terlihat gosong tapi tidak luka. Jadi masih bisa kita gunakan. Bantalan atau metal bearing ini tidak tersedia di pasaran. Saya sudah tanya ke toko sana-sini dan searching di berbagai aplikasi online shop tidak ditemukan. Adanya satu paket dengan conrod atau stang piston. Kita akan mengakali dengan cara membuat bantalan dari bahan bantalan metal mobil. Dalam mencari bahan, kita tidak bisa menemukan yang bentuk dan dimensinya mirip.
Jadi yang menjadi syarat dasar dan kita utamakan adalah ketebalan yang sama persis, atau jika tidak bisa kita temukan. Setidaknya lebih tebal sedikit, jangan sampai lebih tipis. Untuk bentuk dan ukuran lain nanti kita sesuaikan. Silahkan simak videonya ya. Sebagai informasi dalam mencari bahan, pada metal bearing terdapat kode oversize. Satu tingkat oversize adalah 0,25 mm atau 25 mikron. Jadi misalkan metal standar punya ketebalan 1 mm, untuk oversize 25 adalah 1,25 mm. Oversize 50 jadi 1,5 mm, begitu seterusnya. Untuk mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Untuk para suhu silahkan dikoreksi jika ada kesalahan. Silahkan berdiskusi dengan cara tinggalkan komentar pada kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol suka dan bagikan ke teman-teman yang lain. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena dukungan teman-teman sangat berpengaruh untuk perkembangan channel kami. Untuk yang telah subscribe dan setia mengikuti video-video kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Langkah awal untuk pembuatan metal bearing. Kita potong dulu menggunakan gerindra potong. Namun sebelumnya kita buat dulu garis dengan spidol atau penanda lain. Kita lebihkan sedikit untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemotongan. Baru nanti setelah bentuk profil lengkung sama, kita finishing lagi untuk mendapatkan ukuran yang presisi. Waktu pemotongan dengan gerindra tangan, kita perlu sedikit berhati-hati. Jangan terlalu ditekan, justru terkesan setengah diangkat. Kita gunakan filling untuk menghindari panas yang berlebihan. Karena lapisan metal ini sangat sensitif. Lapisan metal bisa rusak dan gosong akibat panas serta mengelupas karena gesekan batu gerindra jika meleset. Setelah kita potong dan ukuran mendekati bantalan metal asli, kita pres menggunakan alat pres dengan landasan yang melengkung. Kita bisa membuat landasan dari bekas stang piston yang diameternya sama. Agar lapisan metal tidak rusak, kita lapisi landasan menggunakan kain amplas. Sebagai penekan pada bidang yang kita pres kita gunakan bekas big pen yang diameternya sama juga. Untuk mendapatkan profil lengkung yang sama kita perlu beberapa kali pengepresan. Tidak bisa sekali jadi. Selain itu kita juga harus berhati-hati. Proses pengepresan dilakukan sedikit demi sedikit, agar lapisan metal tidak rusak maupun tergores. Setelah kita pres dengan alat pres bentuknya masih seperti ini. Diameter lengkungan masih terlalu besar. Lengkungan belum sempurna, karena alat pres tadi hanya memiliki satu titik tekan. Untuk mendapatkan hasil lengkung yang sempurna kita gunakan cekam bubut 4 rahang. Gunakan pelapis antara metal dan rahang cekam bubut. Kita bisa menggunakan bahan aluminium atau logam lunak lain sebagai pelapis. Setelah bentuk metal sudah mendekati lengkungan diameter big pen, kita pres lagi menggunakan big pen yang mempunyai diameter lebih kecil, agar lengkungan lebih sempurna dan presisi. Beginilah hasilnya, lengkungan sudah sama persis, tinggal kita finishing. Panjang dan lebar metal kita buat sama persis agar presisi. Jalur pelumas sama dengan motor-motor pada umumnya. Oli pelumas masuk melalui lubang as dari kruk as sebelah kanan, masuk ke big pen dan keluar dari big pen untuk kemudian melumasi bantalan metal. Yang berarti nanti dalam finishing metal kita buat mati atau tidak berputar dengan conrod atau stang piston. Tetapi metal bergerak dan bisa berputar ringan dengan big pen dan tentu saja harus presisi. Terima kasih telah menyimak video kami hingga akhir. Semoga video-video yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang tentu saja lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe,
Silahkan subscribe pada tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.